Selamat datang di kursus nasional Internet of Things dan seminar IHAP Global Indonesia yang diselenggarakan oleh Cerdas Digital Foundation. Dan berikut ini kita sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab dan saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat email ihapglobal.id@gmail.com. Pertanyaan pertama saya dapatkan dari Sultan Boskatno. Saya memiliki 5 akun milik keluarga. Kalau hanya saya saja yang daftar toko kripto, apakah bisa untuk mencairkan ke 5 akun saya? Mohon penjelasan. Jawabannya secara teknis bisa. Namun lebih baik setiap akun IHAP itu juga punya akun toko kriptonya. Jadi kalau misalnya Anda punya nama 5 anggota keluarga dengan 5 KTP, ya, buktinya bisa daftarkan 5 akun IHAP pakai nama anggota keluarga Anda, silakan juga daftarkan akun toko kriptonya 5 akun, ya. Anda akan perlu sewaktu-waktu memiliki akun toko kripto lebih dari 1. Tapi pastikan menggunakan nama dan KTP yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaan dari Sultan Syamsul Daris. Ada beberapa mitra pada saat mendaftar memasukkan alamat tidak lengkap, tidak ada nomor rumah, tapi sudah centang hijau. Apa perlu melakukan perubahan alamat atau tidak perlu? Jawabannya sementara sekarang kalau sudah centang hijau, artinya sudah reserve hotspotnya sudah oke, biarkan dulu ya. Nanti ketika ada verifikasi untuk setelah mendapatkan jadwal pengiriman alat, maka akan bisa diupdate untuk alamat yang lebih pastinya supaya bisa diterima alatnya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Saiful Mujab dari Pemalang, Jawa Tengah. Pertanyaan pertama, selain berfungsi untuk menambang HNT, apa fungsi lainnya? Jadi fungsi lain dari IHAP hotspot adalah untuk memancarkan sinyal gelombang radio, yaitu seperti Wi-Fi tapi lebih jauh, ya. Dan itu namanya long Fi atau long Wi-Fi. Jadi fungsinya untuk menyediakan sinyal yang akan digunakan oleh alat-alat Internet of Things. Kemudian pertanyaan kedua, untuk contoh penguat sinyal, mohon penjelasan. Ini silakan nanti Anda hubungi aja ke toko antena ya, atau nanti kita akan adakan trainingnya setelah alatnya datang. Pertanyaan ketiga, apakah gelombang ini milik IHAP Global sendiri? Apakah sensornya milik IHAP? Jawabannya, gelombang ini ciptaan Tuhan ya. Gelombang radio itu ciptaan Tuhan. Kemudian gelombang radio yang digunakan oleh Internet of Things untuk Indonesia itu sudah disahkan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Apakah sensornya milik IHAP? IHAP tidak memasarkan sensor untuk saat ini, tapi IHAP hotspot itu adalah modem, jadi bukan sensor. Ya. Nah, untuk sensornya itu adalah alat untuk perangkat Internet of Things, itu diproduksi oleh berbagai produsen IoT. Oke. Pertanyaan nomor 4, adakah perusahaan yang kerjasama dengan IHAP Global sudah ada di Indonesia? Jawabannya, IHAP Global bekerjasama dengan mitra-mitra afiliasi, yaitu saya dan Bapak Ibu para Sultan IHAP Global Indonesia. Kelima, ada info seluruh HNT jumlahnya 223 juta dibagikan 50 tahun sama dengan 4 jutaan, tapi yang terjadi sudah diberi batas hanya 2,5 juta per tahun. Ini informasi dari mana ya? Jadi Bapak Ibu, untuk HNT yang diproduksi ya itu di mining menggunakan IHAP hotspot. Nah, tapi setiap penggunaan Internet of Things, jadi kalau ada perangkat IoT yang menggunakan sinyal, dia akan mengurangi atau membakar cryptocurrency helium, ya. Jadi helium ini seperti voucher pulsa untuk Internet of Things. Jadi ketika sinyalnya digunakan, HNT-nya akan berkurang. Ya, ini istilahnya deflationary cryptocurrency. Gitu Bapak Ibu. Jadi akan berkurang cryptocurrency-nya, HNT-nya atau unit HNT-nya akan berkurang ketika digunakan oleh sinyal IoT. Jadi semakin banyak sinyal IoT yang menggunakan, itu HNT-nya akan semakin langka karena semakin banyak yang dibakar, tapi juga akan digantikan oleh HNT yang diproduksi oleh alat-alat yang aktif. Jadi ini membentuk satu ekosistem yang sehat Bapak Ibu ya. Demikian.
Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Amirul Kediri. Pertanyaan pertama, apakah nanti mitra afiliasi IAP Global yang tidak ambil alat, titik hotspotnya akan dihapus atau diputihkan? Ya, nah jadi gini Bapak Ibu ya, kalau ada yang belum mendapatkan alat, namun di jaringan timnya itu ada yang dapat alat dan aktif, maka tetap dapat bonusnya. Ya, demikian Sultan Amirul ya. Jadi mitra-mitra yang daftar namun tidak ngambil alat, itu kalau di grupnya itu alatnya aktif akan tetap mendapatkan bonus HNT-nya. Karena itu kita bisa kembangkan ke berbagai pelosok desa yang meskipun belum ada WiFi, tapi mereka bisa daftar IAP Global, bisa kembangkan jaringan ke teman-temannya di kota lain atau di negara lain, tetap berpotensi dapat jaringan, tetap dapat potensi dapat bonus HNT. Oke, jadi ini adalah sistem social mining ya. Pertanyaan kedua, apakah ada masa waktu untuk plan hotspot, misalnya dalam waktu beberapa tahun atau jangka waktu tertentu? Karena banyak mitra yang sudah plan hotspot. Sementara kalau sudah di plan berpengaruh untuk mitra lain yang mau reserve. Apakah untuk plan hotspot itu ada batasannya berapa? Jadi untuk plan hotspot itu tidak ada batasannya 6 bulan atau 12 bulan atau berapa lama ya. Karena itu plan hotspot itu adalah sekedar menandai lokasi yang diusulkan ya. Jadi plan hotspot itu beda dengan reserve hotspot. Yang paling penting itu adalah reserve hotspot karena Anda akan dimasukkan dalam jadwal pemesanan. Kalau baru plan, titik yang di plan itu harus didaftarkan menggunakan link referral sponsornya. Ya, jadi Bapak Ibu, yang paling penting duplikasikan ke mitra-mitra Anda, ajarkan mitra-mitra Anda 3 hal saja yang paling perlu dilakukan dalam mengembangkan bisnis atau peluang IAP Global ini. Yang pertama, mitra baru daftar menggunakan link sponsor referralnya atau link sponsornya. Yang kedua, reservasi hotspot. Ya, jadi pastikan reserve hotspotnya itu sudah cintrang. Yang ketiga, Anda copy atau salin link referral Anda, kemudian bagikan ke rekan-rekan Anda. Jadi artinya yang ketiga, Anda sponsori mitra-mitra Anda, rekan-rekan Anda daftarkan menggunakan link referral Anda. Jadi 3 hal itu aja yang perlu dilakukan, yang utama dilakukan. Pertama, mitra baru daftar pakai link referral sponsor. Kedua, reserve hotspot. Yang ketiga, daftarkan atau sponsori rekan-rekan Anda. Ya, nah 3 hal ini dilakukan, maka hasil mining Anda akan atau hasil bonus HNT Anda akan semakin besar. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau Anda plan hotspot itu tetap perlu daftarkan pakai link referral. Kalau Anda kirimkan assessment mining, itu kirim proposal, mitra yang Anda kirimi proposal lewat email juga perlu Anda daftarkan pakai link referral Anda. Ya, jadi karena itu yang paling penting adalah daftarkan pakai link referral, Bapak ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan berikutnya dari Sultan Abdullah Ahmad ya. Seperti dijelaskan pada seminar bahwa IoT memiliki beberapa komponen seperti sensor dan lain-lain. Apakah komponen ini dapat menghasilkan HNT? Jadi tidak bisa ya, kalau perangkat IoT seperti sensor-sensor itu mereka tidak bisa menghasilkan HNT. Tapi sensor-sensor perangkat itu memproduksi ya, atau mereka mengkonsumsi sinyal helium sehingga mengkonsumsi cryptocurrency HNT. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang bisa memproduksi HNT itu adalah iHub hotspot yang connect dengan Helium blockchain. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Sultan Wardi. Saya memiliki kawan di Amerika Serikat, di Texas. Kalau dia join pakai link referral, saya apakah bisa? Alamat kirim dan pasang hotspot di sana, apakah bisa? Bagaimana caranya? Kemudian untuk bisa aktif berapa lama? Sultan Wardi, caranya mendaftarkan rekan-rekan Anda di Amerika sama dengan di Indonesia, yaitu berikan link referral Anda,
kemudian rekan Anda akan daftar sendiri, kemudian reserve hotspot menggunakan alamat kirim dan alamat instalasi di Texas. Ya, justru malah lebih baik kalau di Amerika bisa dapat peluang dapat alat duluan, meskipun Sultan Wardi baru dapat tahun depan. Kalau rekan Anda yang di Amerika itu alatnya aktif duluan, maka akan bisa mendapatkan Anda akan bisa mendapatkan bonusnya, ya. Dan untuk aktifnya berapa lama itu tergantung dari jadwal pengiriman. Ya, kalau Sultan Simon Lee itu menunggunya 4,5 bulan. Oke. Kemudian dari pertanyaan dari Sultan Yanto Herianto untuk rekan yang ingin mengembangkan IHAB Global di Timor Leste, apakah memerlukan izin tertulis kepada kementerian terkait di sana? Jawabannya tidak perlu, ya. Jadi kalau ingin mengembangkan IHAB Global di Timor Leste, kita ini adalah peran kita itu adalah peran di sisi afiliasi. Silakan Bapak Ibu kembangkan mitra-mitra di berbagai negara. Nanti untuk masalah pengiriman dan semua perizinan yang terkait dengan pengiriman itu urusan perusahaan. Jadi Bapak Ibu, kita bekerja sesuai peran kita masing-masing. Kita mitra afiliasi, Bapak Ibu nggak perlu pikirkan tugasnya manajemen. Oke, manajemen sudah melakukan tugasnya sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak digaji atau tidak mendapat imbalan dari memikirkan tugasnya manajemen. Bapak Ibu sebagai mitra afiliasi kembangkan mitra Anda, ya, daftarkan pakai link referral Anda ke berbagai negara seperti media sosial. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagi Sultan Yanto yang tim yang ingin berkembang ke Timor Leste, silakan daftar pakai link referral Anda. Kemudian pertanyaan dari Sultan Mentawai Indah. Bagaimana cara menghapus titik hotspot yang telah dipasang dan kemudian bagaimana cara memasang kembali titik hotspot di pedesaan yang tidak terjangkau Wi-Fi atau bahkan belum terjangkau jaringan operator seluler. Nah, caranya Bapak Ibu daftarkan dulu titik lokasi Anda di pedesaan maupun di perkotaan maupun di mana-mana itu menggunakan Google Map, ya. Jadi titiknya didaftarkan dulu pakai Google Map. Kemudian titik yang di Google Map itu kan Anda beri nama. Nah, namanya itu, nama titiknya Anda masukkan di reserve hotspot di Helium Track, baik untuk alamat kirim maupun untuk alamat instalasi. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Selamat Mulyadi yang belum bisa login, kenapa? Nah, belum bisa login ini penjelasannya kenapa, ya. Kalau misalnya mungkin biasanya pakai yang dimasukkan passwordnya itu adalah passwordnya email, jadi itu nggak bisa, ya. Jadi Anda bisa login dari website ihub.global atau dari website heliumtrack.app, ya. Tulisannya heliumtrack.app. Nah, itu Anda masuk loginnya sebagai ganti username Anda masukkan email. Kemudian di bagian passwordnya Anda masukkan password akun IHAB Global Anda, bukan password email. Oke? Kemudian pertanyaan dari Sultan Irwan Tanujaya. Mohon pencerahan kalau sudah dapat mitra di negara yang sudah berjalan seperti di Amerika Serikat. Pertanyaan pertama, apakah calon mitra akan mendapatkan alat secara gratis juga? Jawabannya, sekarang selagi promo, iya. Kalau reserve sekarang bisa dapat gratis juga. Kemudian pertanyaan kedua, apakah calon mitra bisa mendapatkan alat pada saat ini juga? Jawabannya tidak bisa. Karena terjadi krisis chip atau krisis semikonduktor di seluruh dunia, sehingga tidak ada terjadi kelangkaan produksi, ya. Jadi perlu menunggu waktu, kalau reservasi sekarang ya tahun depan akan dapat, sekitar bulan Februari baru dapat informasi jadwal kirimnya. Pertanyaan ketiga, apakah ketika dia menerima alat dan mengaktifkannya, saya mendapatkan hasil? Jawabannya betul. Ketika rekan Anda di Amerika dapat alat duluan, meskipun Sultan Irwan Tanujaya belum dapat alat, maka Sultan Irwan Tanujaya sudah dapat, kalau misalnya mitra ini mitra pertama sampai kelima, ya, atau pro tim Anda, maka Sultan Irwan Tanujaya akan mendapatkan 20% dari hasil miningnya mitra Anda yang di Amerika itu, ya. Demikian. Kemudian pertanyaan dari Sultan Immanuel III. Apakah alat hotspot helium dipasang di pedesaan tanpa member dan jaringan bisa berfungsi menghasilkan HNT? Jawabannya, di pedesaan kalau belum punya Wi-Fi,
tetap bisa menghasilkan HNT, ya bukan dari mining. Karena kalau untuk mining itu perlu WiFi. Jadi kalau di pedesaan yang belum ada WiFi, belum bisa mining pakai alatnya, tapi Anda bisa mereferensikan mitra-mitra di kota lain atau di negara lain yang bisa mendapatkan alat sehingga Anda bisa dapatkan bonusnya. Ini bisa dilakukan oleh para member di berbagai daerah manapun. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Sultan Bos Katno. Di rumah ada 3 akun keluarga dan sudah berhasil buat 3 titik hotspot. Dan untuk akun walletnya bagaimana? Nah, sebaiknya satu akun itu satu akun IHAP, sebaiknya satu akun di toko kripto, ya. Jadi supaya kalau terjadi penarikan bersama-sama itu bisa lancar juga. Oke, kemudian Sultan Hestu Prasetyo, mohon informasi untuk menjadi member. Anda silakan menggunakan link referral dari sponsor Anda. Kemudian ada pertanyaan dari Sultan Junaidi Ucun. Alat helium track dari luar negeri dioperasikan di Indonesia. Bagaimana? Ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah infrastruktur, ya. Jadi infrastruktur ini Bapak Ibu biasanya perlu biaya mahal, tapi kali ini infrastruktur IoT ini ada investor dari luar negeri yang membantu untuk pengembangan jaringan IoT di Indonesia. Dan ini sifatnya seperti hibah Bapak Ibu, ya. Nah, jadi bukan dipikirkan kehilangan penghasilannya, tapi Anda pikirkan bahwa Anda mendapatkan hibah infrastruktur IoT, begitu ya. Oke. Dan kemudian ada pertanyaan lagi dari Sultan Sabar Iman, bertanya kapan alatnya dikirim, itu tunggu tahun 2022. Kemudian pertanyaan dari Sultan Yufrosina Dwiriti. Untuk pemesanan yang alamat kirimnya sama, bisakah dikirim semua dengan sekali ongkir? Jawabannya tidak bisa. Karena kebijakan perusahaan, satu orang satu akun satu alat. Ya, jadi satu alat itu satu alamat yang beda-beda sebaiknya. Oke? Jadi Bapak Ibu sebaiknya bedakan juga alamatnya untuk yang reservasi baru, ya. Supaya bisa terlihat bahwa itu dipesan oleh orang yang berbeda-beda. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Gatot. Pertanyaan pertama dari Sultan Gatot di Balikpapan, menanyakan referensi spesifikasi rack miner yang masuk ke Indonesia. Apakah nilai frekuensi itu dikunci atau bisa dirubah? Jawabannya, untuk distribusi alat iHub hotspot yang berbagai merek yang masuk ke Indonesia nanti akan disesuaikan dengan frekuensi yang berlaku di Indonesia, yaitu 915. Kalau 923 ini untuk Amerika, ya. Jadi nggak bisa digunakan di Indonesia. Jadi Sultan Gatot minta info tepatnya beroperasi di frekuensi berapa? Frekuensinya itu di 915, sesuai yang disahkan oleh Kementerian Kominfo. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan penggunaan frekuensi di Indonesia? Jawabannya, untuk frekuensi Internet of Things di Indonesia sudah ditetapkan oleh Kominfo sehingga bisa digunakan dan tidak berbenturan dengan frekuensi untuk operator seluler. Pertanyaan ketiga, untuk contoh pengguna orari rapi di setiap rumah ada tertera call sign. Oke, ini regulasinya beda ya, karena orari dan rapi itu untuk komunikasi radio CB, ya. Jadi itu beda dengan Internet of Things. Karena kalau yang CB itu analog juga, dan kita sekarang teknologinya digital. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sultan Elwin Janto. Kebanyakan mitra bertanya, apa jaminan kalau alat hotspot itu gratis dan dikirim? Apa sungguh-sungguh menghasilkan? Mohon bantu untuk menjawab calon mitra. Oke, untuk pertanyaan apa benar-benar menghasilkan, kami selalu berikan hasil dari Helium Explorer, ya, dan juga Anda semua bisa browse live online di explorer.helium.com. Itu adalah bukti yang live. Ya, kemudian apa jaminannya kalau alat itu gratis dan betul-betul dikirim? Nanti Anda akan mendapatkan verifikasi. Ya, dan karena itu kita juga akan menggunakan proses
pembayaran ongkos kirim yang bertahap untuk mendapatkan jadwal kirim yang bertahap juga, yaitu dengan sistem urut peringkat ya. Dan mitra-mitra yang memiliki peringkat yang lebih tinggi tentu sudah lebih banyak membina tim dan juga lebih memiliki keyakinan yang lebih tinggi serta menyanggupi untuk pembayaran ongkos kirim. Jadi ya, yang peringkatnya lebih tinggi menyanggupi bayar ongkos kirim duluan, nanti akan diprioritaskan lebih dulu, dan kemudian setelah mendapatkan alat yang dikirim akan didokumentasikan lewat video, foto, dan juga testimoni-testimoni. Dan kemudian kita akan masuk ke tahap kedua, ya, bayar ongkos kirim yang kedua. Kemudian ini semua akan terdaftar. Jadi Bapak Ibu nanti silakan koordinasi dengan leadernya masing-masing, dan ini akan diorganisir. Jadi setiap yang bayar ongkir, yang mau diorganisir itu akan dicatat oleh Cerdas Digital Foundation, ya, sehingga akan dimonitor juga apakah yang sudah bayar akan dapat alatnya. Kalau belum, itu nanti akan kita tanyakan ke manajemen. Demikian seterusnya. Jadi ada cara manajemen untuk ongkos kirim dan juga manajemen untuk urutan pengiriman. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Hasril Hasnur. Dari Sultan Hasril dari Kudus. Pertanyaan pertama, waktu mengisi data ada 2 afiliasi salah mengisi alamat email. Kemudian diulang daftar lagi, sehingga di data MyTeam terdapat kelebihan data. Bagaimana menghapusnya? Jadi nggak perlu dihapus ya. Yang penting sudah daftar lagi pakai email yang benar, itu nggak apa-apa. Jadi yang dikembangkan akun baru yang pakai email yang benar. Oke. Kemudian dari 9 anggota MyTeam, baru ada 6 yang reserve hotspotnya berstatus 1, 3 lainnya masih 0. Padahal waktu pengisian data reserve hotspot sudah centang hijau. Nah, ini faktornya adalah ini kan emailnya dikirimkan 4 hari lalu. Kalau sekarang silakan dicek lagi ya Sultan Hasril Hasnur, karena 4 hari lalu itu masih sinkronisasi data ya, karena ada migrasi data dari server iHub Global ke server heliumtrack.app, dan sekarang sudah tuntas ya, jadi sudah lebih valid. Kemudian pertanyaan dari Sultan Ruli Putra menanyakan, jika alat sudah dipasang kemudian pindah rumah karena rumah dijual misalnya, bagaimana ya? Jadi jawabnya, kalau nanti pindah rumah itu bisa klik menu ya, masuk ke iHub.global, klik menu change hotspot address ya, jadi bisa ganti alamat. Nah, kemudian setelah Anda di alamat yang baru itu, nanti Anda bisa daftarkan lagi masukkan alamat Anda yang baru ya. Jadi tinggal bukan reserve hotspot tapi change hotspot address. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Kumi. Ini menanyakan, jika sudah daftar jadi member tapi alamat instalasi sudah di-reserve oleh member lain. Ya. Dan kemudian jika beli alat sendiri dari Amerika kemudian dipasang, apa bisa dapat bonus dari iHub Global? Jawabannya tidak bisa ya. Jadi untuk mendapatkan bonus HNT dari iHub Global itu perlu reserve hotspot dari iHub ya. Demikian. Dan juga di Amerika banyak yang sudah mining helium ya sebelum menggunakan sistem iHub Global, tapi karena mereka itu posisinya tidak diatur oleh Heliumtrack, maka pengaturan lokasinya itu tidak rapi ya, jadi tidak mengikuti aturan kurang dari jarak 300 meter itu tidak diikuti. Maka hasil mining yang belum menggunakan iHub Global, sebelum ada iHub Global, itu mereka juga hasilnya kurang optimal, kurang besar hasilnya ya. Dan justru dari yang sudah mining, baik berapapun hasil yang mereka hasilkan, malah ingin meningkatkan, memperbesar aset digital HNT-nya dengan bergabung iHub Global. Ya, karena sistem iHub Global itu dibuat untuk memperbesar hasil mining atau memperbesar hasil HNT, bukan hanya dari mining sendiri, tapi dari sistem afiliasi. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Andi Hasdiana. Apakah benar ada biaya $99 tiap tahun setelah memiliki alat tersebut? Jawabannya tidak benar. Ya, jadi dari sekarang pun sebelum dapat alat ada pilihan untuk upgrade iHub Global versi Pro ya.
itu versi upgrade yang afiliasinya Pro itu $99 itu mendapat fasilitas untuk sales funnel atau untuk digital marketing. Tapi itu tidak wajib ya, Anda bayar yang $99 itu pun tidak mendapat prioritas untuk pengiriman alat. Ya. Nah, jadi ini opsional. Bukan pilihan bebas. Kalau Anda merasa senang belajar atau ingin mendapat fasilitas edukasi dari digital marketing dari IHEP Global Pro, ya silakan upgrade, tapi prinsipnya IHEP Global ini adalah peluang yang gratis. Kemudian juga Helium Track Pro itu adalah pilihan bebas bagi yang mau upgrade Pro. Kalau Anda mengerti fungsinya dan ingin mengirimkan assessment mining lebih dari 10 assessment mining, itu perlu upgrade ke Pro, dan sebaiknya Anda training dulu sampai menguasai Helium Track Pro. Kalau Anda sudah menguasai dan merasa membutuhkan, kalau mau upgrade silahkan, dan tidak ada bonus untuk sponsornya maupun untuk bonus afiliasinya. Itu untuk upgrade Helium Track Pro tidak ada bonusnya juga ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah pemilik IHEP Global? Ya, jadi foundernya itu ada beberapa orang. CEO-nya adalah namanya Rick Cotton. Kemudian tim foundernya ada Chuck Hansen dan juga ada Michael Stern sebagai co-founder. Dan manajemen ini bisa Anda jumpai dalam seminar-seminar online. Ya, artinya mereka tetap tampil ke depan umum ya dalam rangka edukasi, dan juga mereka tidak ada alasan untuk tidak muncul ya, karena memang semua sistemnya ini transparan. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Gus Anom terkait dengan pembagian tim menjadi Pro, Bronze, Silver, dan Gold. Yang menentukan mereka masuk ke tim apa itu siapa? Yang menentukan itu server, ya, bukan urutan kita merekrut, tapi urutan aktivasi alat. Lalu bagaimana untuk menjadi penentu bahwa mereka masuk tim itu? Ya itu nanti setelah yang penting kita sekarang sponsori sebanyak-banyaknya. Nah, nanti ketika mitra yang Anda sponsori itu mendapatkan alat, dari urutan alat yang aktif itu, 5 yang aktif pertama akan menjadi pro team, yaitu member ke-1 sampai 5. Yang aktif berikutnya, mitra ke-6 sampai 15 yang aktif berikutnya masuk ke bronze team. Mitra yang aktif berikutnya dari 16 ke 25 jadi silver team, dan yang aktif 26 dan seterusnya itu masuk ke gold team. Oke. Jadi ada kekhawatiran referral yang berkembang malah masuk ke pro team. Nah, itu nggak usah khawatir, karena ketika pro team itu nanti Anda juga aktif, ya kalau di pro teamnya itu timnya besar, maka bonus HNT-nya pro team kan besar. Maka Anda sebagai sponsornya akan mendapatkan matching bonus, yaitu prosentase dari bonusnya pro team Anda. Jadi Anda mendapat matching bonus dari bonusnya member ke-1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang penting Anda kembangkan jaringan sebesar-besarnya, nanti semua yang ngurus adalah server, oke? Demikian Sultan Gus Anom ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Andreas melaporkan mitra-mitra yang belum sudah ada di geologi tapi di My Network di Helium Track belum ada. Itu dilaporkan 5 hari lalu. Sekarang sinkronisasi datanya sudah selesai. Silakan dicek lagi, karena bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan laporan, maka sekarang My Direct Network di Helium Track itu sudah lengkap ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Zulkifli, mohon ganti alamat email dengan baru karena yang lama salah ketik. Nah, silakan diganti di menu profile. Masuk ke ihep.global, klik menu profile, nanti Anda bisa ganti di sana. Dan email Anda yang lama itu sudah direkam menjadi username untuk login. Jadi kalau login tetap pakai email yang lama. Tapi kalau untuk korespondensi, silakan pakai email yang baru. Dan Bapak Ibu semua yang sudah daftar IHEP Global, pastikan email Anda sudah diverifikasi. Oke? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Andre Nicholas, itu sudah klik verify email address, tapi belum menerima email. Ya, kalau Anda sudah klik verifikasi, itu artinya Anda
Anda kan sudah mendapatkan notifikasi atau email untuk diverifikasi di email Anda. Silakan itu Anda klik linknya, ya, maka itu sudah verifikasi. Kalau belum ya ditunggu saja. Oke. Kemudian dari Sultan Yuli Herlina juga mohon penggantian alamat email. Ini tidak bisa dari sisi kami, tapi silakan Anda lakukan penggantian di menu profile, atau silakan juga Anda kontak support dengan cara klik menu support center di Helium Track. Jadi login Helium Track lalu klik menu support center, ya, supaya dapat nomor tiket. Oke, demikian Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat email. Dan kemudian ada pertanyaan lagi dari Sultan Hardiman. Saat ini ada krisis chip, apakah ada hubungan dengan perang ekonomi antara China dan Amerika? Betul, ada hubungannya untuk perang dagang Amerika dan China, ya, dan juga sehingga order itu menumpuk dari pabrik yang biasanya melayani pabrik semikonduktor terbesar di China. Sekarang banyak order yang beralih ke Telegram, ya, dan juga banyak yang beralih ke Taiwan, maksud saya, ya, banyak beralih ke Taiwan. Dan perusahaan Taiwan Semiconductor itu banyak menerima limpahan order, namun kapasitasnya sudah maksimum, dan juga terjadi krisis air, ya, karena di Taiwan terjadi kekeringan, ya, sementara untuk proses produksi semikonduktor itu perlu jutaan liter air per hari, ya, dan juga kemudian apalagi dalam bulan-bulan terakhir ini di China juga terjadi krisis listrik, ya, krisis energi listrik, sehingga banyak pabrik-pabrik yang berhenti produksi, bukan hanya pabrik semikonduktor aja, tapi juga pabrik-pabrik lainnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Sultan Arison Jaya, kalau di rumah belum terpasang internet seperti IndiHome, apa harus pasang dulu? Ya, jawabannya perlu pasang WiFi, karena untuk mengaktifkan alat IHAP hotspot itu perlu WiFi di rumah Anda. Karena IHAP Global bukanlah internet service provider, sehingga IHAP Global tidak perlu izin internet provider karena tidak menjadi internet service provider. Jadi ibaratnya IHAP Global ini adalah menjual modem, ya, seperti HP itu dijual bebas, pembeli HP tidak perlu izin ke Kementerian Kominfo. Yang perlu izin Kominfo itu adalah operator selulernya. Anda kalau mau beli HP, ya tinggal beli aja HP. Beli SIM card juga Anda nggak perlu izin, ya, tinggal beli SIM card aja, lalu masukkan SIM card itu ke HP Anda, maka HP Anda langsung berfungsi. Ya, jadi IHAP Global ini adalah alat yang yang bebas seperti HP itu. Ya, jadi IHAP Global bukan perusahaan internet provider, bukan perusahaan telekomunikasi seluler. Karena IHAP Global bukan internet provider, IHAP Global tidak perlu izin internet ISP, dan IHAP Global bukan perusahaan seluler sehingga tidak perlu izin telekomunikasi seluler. Oke. Kemudian pertanyaan dari Sultan Chandra, apakah orang yang sudah sponsori bisa langsung masuk di grup kami? Jawabannya ya. Contoh, Sultan Chandra sudah mensponsori 11 orang, ya, dengan sponsor Raden Mas Chandra Wijaya di Purwakarta. Nah, betul, itu semua 11 itu masuk di tim Anda. Caranya Anda login ihap.global, lalu klik menu My Team. Atau Anda login ke Helium Track dan klik menu My Network. Ya, itu bisa dicek semuanya. Kemudian Sultan Aswad, mohon bertanya. Kalau bertanya, itu kirimkan pertanyaannya lewat email sebelum seminar dimulai ke ihapglobal.id@gmail.com. Oke, kemudian Sultan Sule bertanya, apa alat ini bisa memonitor sensor bencana, misalnya banjir di Katulampa, gempa, dan tsunami. Jadi Sultan Sule, justru itu butuhnya pentingnya masyarakat kita mengembangkan jaringan IHAP global supaya tersedia jaringan infrastruktur yang menyediakan sinyal Internet of Things. Jadi pentingnya kita mereferensikan mitra-mitra ke berbagai daerah supaya di berbagai daerah, di semua daerah Indonesia itu tersedia hotspot IHAP global, ya, sehingga tersedia jaringan Internet of Things untuk mengirimkan data dari sensor-sensor bencana. Nah, sensor bencana ini itu baik sensor banjir ataupun sensor debit air, ya, yang bisa untuk sensor deteksi banjir, untuk sensor di pintu air Katulampa, atau sensor gempa, atau sensor tsunami. Itu mungkin yang pasang adalah BKMG atau lembaga-lembaga terkait, ya. Nah, tapi sensor itu baru bekerja, bisa mengirimkan data kalau ada jaringan Internet of Things-nya. Dan yang dilakukan IHAP Global ini dengan mengembangkan jaringan afiliasi IHAP Hotspot, kita bersama-sama
untuk mengembangkan ketersediaan jaringan Internet of Things-nya itu, ya, supaya sensor-sensor bencana itu bisa terdeteksi oleh server, supaya bisa berfungsi, gitu ya. Dan ketika sinyal Internet of Things ini semakin banyak tersedia, maka akan semakin banyak produsen memproduksi alat IoT dan semakin banyak masyarakat menggunakan perangkat IoT juga. Oke. Sekarang belum banyak yang pakai karena jaringan IoT-nya belum banyak. Kalau pakai GSM itu terlalu mahal, ya, karena nggak mungkin satu gedung itu bisa ada ribuan sensor dihubungkan dengan HP semua. Bukan masalah beli HP-nya saja, tapi setiap bulan kan harus bayar langganan internetnya. Ya itu jadi tidak efisien kalau menggunakan sinyal GSM. Jadi harus diperlukan sinyal untuk transmisi data perangkat IoT dan sinyalnya perlu hemat, perlu murah, ya. Kalau di Amerika itu kurang lebih satu perangkat itu sinyalnya untuk langganan IoT-nya itu kurang lebih sekitar 5 sampai $10 per tahun, ya. Jadi kalau $10 per tahun kurang lebih itu satu rumah itu masih bisa mampu, ya, kalau misalnya katakanlah sekitar 100-200 ribu sampai 300 ribu rupiah sebulan untuk 10-20 alat, ya, atau belasan alat dalam satu rumah. Itu kan jadinya seperti langganan WiFi atau seperti langganan TV kabel, gitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Hermoyo, bagaimana jika alat dikirim tapi rusak, ya nanti bisa lapor untuk dikirimkan gantinya. Tapi itu sangat jarang. Kemudian Sultan Budiman, bagaimana cara mengetahui hotspot gagal terdaftar atau berhasil? Kalau berhasil akan ada tanda cintrangnya, ya, tanda cintrang hijau di depan reserve your free hotspot. Oke. Kemudian Sultan Jum Ardin, kalau alat rusak apakah ada pergantian alamat atau ada alamat tempat perbaikan? Jawabannya di sini tidak ada alat tempat reparasinya, tapi silakan dikirimkan laporan, nanti akan dikirimkan alat unit ganti barunya. Oke. Kemudian ada pertanyaan tentang daerah rawan gempa dipasang sensor pergeseran tanah, apakah bisa menggunakan IHAP hotspot? Jadi sensornya bukan IHAP hotspot. IHAP hotspot ini untuk memancarkan sinyal IoT supaya sensor gempa itu bisa mengirimkan data, ya. Jadi perlu alat detektor gempa yang dipasangi sensor, dan sensornya itu sensor Internet of Things, dan kalau alat itu dipasang dan di daerah itu tersedia IHAP hotspot, maka sensor yang menangkap data gempa itu akan mengirimkan data ke server menggunakan sinyal IoT dari IHAP hotspot. Jadi kita penyedia sinyal aja, ya. Demikian. Kemudian Sultan Francisca bertanya, kalau listrik padam, apakah alat hotspot ini tetap dalam keadaan terhubung atau bagaimana miningnya? Jadi kalau listrik padam, ya miningnya berhenti, ya, dan juga tidak memancarkan sinyal, jadi tidak terhubung. Nah, tapi HNT yang dihasilkan tidak hilang karena itu tersimpan di cloud server di blockchain-nya Helium. Oke. Kemudian untuk Sultan, ada pertanyaan dari Sultan Ahmad Jae, apakah boleh mitra baru yang sudah berhasil pesan alat tapi belum masang wallet HNT? Jadi sebaiknya semua yang sudah daftar diarahkan untuk buka wallet HNT di web, linknya adalah http://hnt.ihapglobal.id. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sultan Francisca, presentasi diadakan berapa kali sebulan? Jawabannya kita adakan sementara ini kita adakan hari Rabu sore dan Minggu malam, dan setiap grup dan juga di setiap daerah kami persilakan kalau Anda sudah belajar dari seminar Minggu dan Rabu, silakan Bapak Ibu kan sudah dapat bahan PDF-nya, sudah dapat slide-nya. Silakan Bapak Ibu gunakan untuk presentasi di grup Anda masing-masing. Itu boleh setiap hari apa saja. Dan kalau Anda buka untuk umum, silakan Anda umumkan juga di grup Telegram. Kalau untuk grup Anda saja, jangan kirim ke Telegram, Anda kirimkan saja ke Japri tim Anda atau ke grup WhatsApp tim Anda masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada salam dari Sultan Ibu Eti, terima kasih Dr. Putra. Saya Sultan Betty di Jombang, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga Bapak dan para Sultan sekeluarga selalu sehat dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan
Semua pertanyaan sudah kami jawab dengan lengkap. Jadi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat bergabung untuk mitra-mitra yang baru hadir malam ini. Selamat bergabung di IHAP Global Indonesia. Dan buat para sultan, semua yang telah bergabung, selamat mengembangkan jaringan lebih besar. Selamat menambah mitra-mitra baru lagi. Selamat meningkatkan peringkat Anda lebih tinggi lagi. Karena semakin besar peringkat Anda, semakin tinggi peringkat Anda, maka Anda akan mendapat prioritas untuk pengiriman alat, ya, dan juga Bapak Ibu, Anda akan semakin besar tim Anda, potensi bonus HNT yang Anda hasilkan juga semakin besar. Dan bersama-sama kita bisa membangun jaringan Internet of Things yang terbesar di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Sultan, merdeka.